Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, karena dari kemarin-kemarin ada beberapa pertanyaan terkait bisa nggak sih kalau kita lagi menempuh S2, kita lagi menempuh pascasarjana, kita bisa nggak sih sambil ikut PPG Prajabatan? Nah, oleh karena itu di video kali ini aku akan menceritakan pengalaman aku pribadi, bagaimana aku menjalani hari-hariku, bagaimana aku mengatur waktuku ketika menjadi mahasiswi pascasarjana sekaligus menjadi mahasiswi PPG Prajabatan angkatan pertama. Pertama-tama aku ingin menceritakan dulu ya bahwa aku sekarang adalah mahasiswi pascasarjana di semester 3. Jadi aku bukan di semester 1 tapi aku di semester 3. Nah, aku ikut PPG Prajabatan itu ketika aku sudah mulai mengikuti perkuliahan pascasarjanaku. Otomatis jadwal yang aku dapatkan di pascasarjana itu lebih dulu aku dapatkan daripada aku mengikuti PPG Prajabatan ini. Jadi untuk awal semester 3 di pascasarjanaku kemarin, aku itu mengambil 6 mata kuliah. Yang pertama itu Comparative Literature, kemudian IT Based Innovation in Language and Literature Pedagogy, Popular Culture Studies, Research Proposal, Materials and Media Development for Language and Literature Education, dan juga yang terakhir itu ada internship. Sebenarnya di semester 3 ini aku cukup memilih satu mata kuliah pilihan saja. Itu sebenarnya udah cukup ya, karena di semester sebelumnya aku udah banyak mengambil mata kuliah. Jadi SKS ku itu sebenarnya udah cukup dengan hanya mengambil satu mata kuliah pilihan di semester ini. Tapi waktu itu karena aku nggak kepikiran bakal ikut PPG, terus aku mikir kayak wah eman ya kalau ada mata kuliah yang gak aku ambil. Apalagi waktu itu posisinya aku itu PP dari rumahku, dari Madura ke Surabaya tiap hari Selasa dan Rabu. Jadi FYI aja ya, kalau aku kan pascasarjana di UNESA. Nah, kalau pascasarjana di UNESA itu memang perkuliahan untuk pasca itu hanya hari Selasa dan Rabu. Jadi aku mikir kalau hari Selasa hanya ada satu mata kuliah, hari Rabu satu mata kuliah, kayak eman banget waktu aku ke Surabaya hanya untuk mendapatkan 2 mata kuliah gitu kan. Jadi waktu itu aku ambil semua mata kuliah itu, dan itulah tadi 6 mata kuliah yang aku dapatkan di semester 3. Setelah aku mendapatkan jadwal 6 mata kuliah itu, tiba-tiba ada pengumuman terkait PPG Prajabatan. Dan aku mendaftarkan diri untuk mengikuti PPG Prajabatan itu dan kemudian lolos. Nah, di situ aku mulai berpikir kayak, waduh, ini gimana nih ya, kayak aku bingung banget. Yang pertama karena jadwalnya itu bentrok, karena kalau di pascasarjana UNESA itu kan memang kuliahnya itu hari Selasa dan Rabu, kemudian untuk PPG Prajabatan itu full dari Senin sampai Jumat. Jadi aku tuh udah kayak pusing banget ya, gimana caranya aku nanti bisa menjalankan keduanya, karena kalau aku cuti untuk magisterku itu kayak udah gak bisa, karena itu kan udah mulai kuliah semester 3-nya. Tapi ketika aku sudah mulai masuk di semester 3 itu ternyata ada satu mata kuliah yang dihapus, yaitu IT Based Innovation Language and Literature Pedagogy itu dihapus. Kemudian untuk yang research proposal sama internship itu kan di luar kelas ya. Nah, otomatis aku hanya memiliki 3 mata kuliah, yaitu Popular Cultural Studies, Comparative Literature, sama Media and Materials Development. Jadi 3 mata kuliah ini aku mencoba untuk melobi dosen yang mampu mata kuliah tersebut. Dan alhamdulillahnya beliau mau memberikan keringanan kepada aku, karena beliau juga tahu ya, karena beliau juga mengajar PPG Prajabatan di UNESA sana. Jadi aku itu diberi keringanan. Kalau untuk yang mata kuliah pop culture sama comparative literature, itu aku boleh mengikuti perkuliahan secara daring, secara online. Jadi teman-teman aku tetap melaksanakan pembelajaran secara luring di kampus sana bersama dosenku, tapi aku mengikuti perkuliahan secara daring seperti itu, karena itu jadwalnya bentrok. Jadwalnya di hari Selasa jam 10.22, dan itu aku ada jadwal kuliah di PPG Prajabatan. Sedangkan di PPG Prajabatan itu kita tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruang kelas kecuali alasan yang sangat mendesak, misal sakit, itu pun harus dengan surat keterangan dokter atau surat keterangan opname dan hal-hal yang mendesak lainnya. Kemudian untuk mata kuliah yang Media and Material Development itu aku diberi keringanan, tidak masalah tidak mengikuti kelas, asalkan aku tetap menggarap proyek atau tugas-tugas yang diberikan di mata kuliah tersebut. Jadi dari situ aku tuh kayak lega gitu ya, aku kayak bersyukur sama Allah dikasih jalan dan aku dipermudah gitu ya. Aku nggak harus milih salah satu, tapi aku bisa jalan keduanya. Gimana sih kira-kira aku menjalani hari-hariku? Jadi kalau di LPTK aku itu kan di Universitas PGRI di Buana, itu PPL-nya secara in on gitu ya. Jadi misal 1 minggu di kampus, kemudian 1 minggu berikutnya di
sekolah untuk PPL kayak gitu. Jadi ritme kegiatan aku agak berbeda. Ketika aku berada di kampus, otomatis aku mengikuti dua perkuliahan sekaligus ya. Perkuliahan luring, aku kebetulan itu mata kuliahnya perspektif sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia. Sekaligus aku mengikuti mata kuliah Pop Cultural Studies di pascasarjana aku. Jadi kayak ginilah, aku biasanya menjalani hari-hariku, aku ikut PPG Prajabatan secara luring dan aku ikut pascasarjanaku secara daring. Begitu juga untuk comparative literature, aku juga mengikuti perkuliahan seperti ini. Dan tibalah saatnya aku harus presentasi. Aku harus melaksanakan presentasi di pascasarjanaku. Jadi waktu itu aku izin ke dosenku untuk izin keluar gitu ya. Aku lagi ada pembelajaran di kelas kan, di kelas PPG. Tapi di sisi lain aku harus presentasi di pascasarjanaku. Jadi gimana dong, kan gak mungkin aku presentasi di kelas itu karena bakal rame kan. Jadi waktu itu aku izin ke dosenku yang PPG Prajabatan itu, izin keluar aja. Aku gak bilang mau kemana, tapi aku izin keluar. Dan itu aku di depan kelas, kemudian aku melakukan presentasi. Terus tiba-tiba dosen aku itu keluar dari kelas dan aku merasa bersalah banget ya, karena aku izin keluarnya gak bilang kenapa. Jadi aku menjelaskan ke dosenku di situ kenapa aku keluar, terus aku minta maaf karena aku agak lama karena aku presentasi di pascasarjana aku. Alhamdulillah beliau welcome banget, kayak oh ya nggak apa-apa. Terus beliau juga nanya-nanya tentang pascasarjana aku kayak gimana. Jadi menurut aku kalian jangan terlalu dipikirkan dengan berat ya. Beberapa temanku juga ada yang sedang menjalankan pascasarjana, tapi mereka juga ikut kegiatan pascasarjana secara online. Nah, ketika aku berada di sekolah atau aku sedang PPL di PPG Prajabatanku, itu lebih longgar lagi. Kebetulan aku memang nggak ngambil jadwal ngajar yang bersamaan dengan mata kuliahku di pascasarjana itu. Jadi biasanya aku kayak gini, ini kegiatan aku, ini aku baru selesai mendampingi temanku mengajar, kemudian aku sambil makan karena nggak sempat sarapan karena berangkat pagi. Nah, ini aku sedang piket simpatik juga paginya, jadi aku sudah di sekolah. Kemudian 6:30 itu mulai kegiatan pagi dan jam 7.10 itu mulai pembelajaran ya. Jadi ini adalah potret aku ketika mengikuti perkuliahan pascasarjanaku di sekolah. Kemudian untuk research proposalku gimana aku garapnya? Sementara ini aku masih belum banyak progres ya. Aku juga belum ketemu sama dosen pembimbingku. Aku cuma sempat bimbingan itu dulu ketika aku masih semester 2 akhir, itu aku sempat memfikskan judul dan juga latar belakang tentang proposalku. Nah, aku sekarang masih belum ada progres yang bagus terkait proposalku. Nah, aku juga harus berkoordinasi dengan dosen pembimbingku ya. Semoga cepatlah, semoga dilancarkan dan semoga dimudahkan. Kemudian untuk mata kuliah yang internship, ini aku mengambil internship di Madura kebetulan. Jadi aku internship itu setiap hari Sabtu. Jadi aku setiap hari Sabtu itu pulang ke Madura melaksanakan internshipku itu. Nanti kalau internshipku selesai, aku kayaknya bakal full di Surabaya. Kemudian aku juga bakal fokus ke proposalku. Jadi mungkin di weekend itu aku nanti bisa ketemu dengan dosen pembimbingku. Oke teman-teman, itu tadi kegiatan aku selama menjalani pascasarjana dan juga PPG Prajabatan ya. Jadi buat kalian yang juga sama kayak aku ikut PPG Prajabatan, kemudian merangkap juga menyelesaikan studi S2-nya, tetap semangat. Walaupun harus membagi waktu lebih ekstra lagi ya, belum tugas-tugas yang lain atau mungkin kita ada tanggung jawab yang lain kayak gitu. Intinya tetap semangat dan tetap berdoa, semoga selalu dimudahkan jalannya. Oke, itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimanfaatkan kepada yang lain. See you next video.